kuasa, ya, kuasa dari hubungan ilahi. Itu yang penting, ya. Jadi pelajaran ini menekankan satu kebenaran penting, ya. Pertumbuhan rohani tidak dirancang untuk dijalani sendiri. Allah membangun kita melalui hubungan ilahi. Ya, kita dipanggil keluar untuk berkumpul. Kata gereja, kata gereja ini berasal dari kata Yunani eklesia. Ya, artinya apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, bukan orang-orang supaya orang-orang nggak menyendiri. Ya, artinya apa? Kita dipanggil keluar dari dunia, tetapi bukan untuk hidup sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Amin. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Demikian pula Kristus. Jadi kehidupan Kristen itu seperti tubuh. Tangan tidak bisa berkata, aku tidak butuh kaki, tidak bisa. Ya. Mata juga tidak bisa berkata, aku nggak butuh telinga. Jadi kita ini saling membutuhkan satu dengan lainnya, dengan tubuh Kristus yang lainnya. Ya. Jadi ya kita baik-baik dengan anggota tubuh yang Kristus yang lainnya. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini seimbang, supaya kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Ya. Contohnya saya nggak bisa khotbah kalau nggak ada yang dengerin. Ya, sebaliknya sama. Ya. Kita nggak akan mengalami pertumbuhan kalau nggak ada orang yang memberitakan firman. Kita nggak akan mengalami apa ya? Kita nggak punya keturunan ilahi kalau nggak ada kerjasama dengan pasangan kita. Semuanya ini berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi, saling memberikan manfaat. Nah, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengaku dosa pada Allah itu membawa pengampunan. Tetapi mengaku kepada saudara seiman, ya, itu yang akan membuat kedewasaan, ya, karakter itu. Kita akan dilegakan, ya, sama, ya, kita memberi pengampunan atau kita mengampuni atau mengaku dosa kita, ya, kita akan mengalami kelegaan. Kemudian kita belajar bertanggung jawab. Terus kemudian kita saling memulihkan satu sama lain, ada pendamaian, kemudian ada kekuatan untuk berubah. Jadi bukan untuk dihakimi, kita mengaku bersalah bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipulihkan. Jadi Allah sering memakai orang lain untuk menjaga kita tetap di jalur yang benar. Amin. Ya, kita bersalah, orang itu kita mengaku kesalahan kita pada orang lain, orang itu mengampuni dan hidup kita dipulihkan. Seperti itu. Nah, jangan hidup tanpa persekutuan. Jadi persekutuan itu penting sekali. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari
marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kita dalam persekutuan itu kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan saling menasihati. Jadi persekutuan bukan sekedar rutinitas gereja, ya. Tapi persekutuan adalah sistem perlindungan rohani kita. Jadi jangan sampai kita keluar dari perlindungan rohani ini. Yaitu apa? Kita meniadakan persekutuan. Makanya bersekutu itu penting sekali, apalagi dalam keluarga. Ya. Saat seseorang mulai menjauh, hatinya bisa menjadi keras masalahnya. Kalau kita tidak pernah ada persekutuan, semakin menjauh dari persekutuan, hati kita akan menjadi keras. Dosa mulai terasa biasa. Nah itu yang hebat. Dan suara Tuhan makin sama-sama. Hubungan ilahi itu menjaga hati tetap lembut, tetap mengasihi. Ya, nah bahaya hubungan yang salah. Alkitab sangat jelas dikatakan seperti ini. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian apa? Di Amsal berkata siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi hubungan ini membentuk pola pikir tanpa sadar. Kita menyerap cara bicara. Kita menyerap cara berpikirnya seperti apa. Ya. Kita menyerap nilai hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang yang di sekitar kita ini pergaulan yang buruk, ya kita akan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa dengan orang-orang yang bijak, apalagi kita dimuridkan seperti saat ini, ya kita punya pola pikir yang baik, pola pikir yang fokus kepada Tuhan, pola pikir yang dibangun, dan kita bisa membangun orang lain. Ya. Nah itulah sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya, bukan berarti membenci orang di luar iman, tapi jangan membiarkan mereka menjadi suara utama dalam hidup kita. Ya, kita bisa menolak. Ya, kita menolak pergaulan buruk. Itu bukan berarti, ya, kita membiarkan mereka, ya, menjadi suara yang utama. Ya, kita tetap ada dalam pergaulan, kita tetap mengenal mereka, kita tetap baik dengan mereka, tetap berinteraksi dengan mereka. Ya, tetapi kita tidak membiarkan mereka menjadi suara utama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi persekutuan yang sehat itu penting. Untuk apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Nah, kemudian mulai kejar Tuhan bersama orang yang tepat. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama. Lihat, perhatikan kata bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi iman bertumbuh lebih kuat dalam komunitas yang sehat. Iman bertumbuh lebih kuat dalam komunitas yang sehat. Kita bersama-sama dengan mereka, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, teladan yang harus diingat, ya, dalam Ibrani kata seperti ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu dan contohlah iman mereka. Jadi mulai cari orang yang hidupnya selaras dengan firman, rumah tangga yang sehat, karakter yang terbukti, dan bukan hanya pintar berbicara, tapi hidupnya juga memberi contoh yang baik. Ya. Itu penting kan? Ya. Jadi intinya di sini adalah kita ada satu tubuh. Ya. Kita perlu pertanggungjawaban. Jadi persekutuan ini akan melindungi hati kita, melindungi, memproteksi hati kita. Dan pergaulan itu akan membentuk karakter kita. Kejar Tuhan bersama dengan orang yang benar. Amin. Dan ikuti teladan yang benar, ikuti teladan yang salah.
Jadi kuasa dari hubungan ilahi adalah kuasa untuk tetap teguh, kuasa untuk bertumbuh, dan kuasa untuk tidak tersesat. Ya, Allah tidak pernah merancang iman untuk berjalan sendirian. Jadi kita nggak bisa, yang penting aku seperti ini, yang penting aku berdoa. Ya. Keluargaku udah mau ikut, yang penting aku berdoa. Enggak. Itu harus diusahakan. Ya. Karena apa? Supaya terjadi pertumbuhan iman, pemulihan di dalam keluarga, pemulihan di dalam kehidupan kita semua, pertumbuhan di dalam persekutuan, pertumbuhan di dalam gereja. Kalau kita lakukan bersama-sama, kita akan bertumbuh. Jadi kita harus saling THR. ya, supaya supaya tidak berjalan sendirian, tidak turun sendiri, tapi untuk bersama-sama. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Ada pertanyaan nggak, Mas? Ya, jadi kita ini belajar tentang aliran ilahi. Segala sesuatu yang kita menyatakan keluar ini, kita sadar itu bukan dari kita, tapi dari kuasa Tuhan. Ya, dan kita dibentuk bertumbuh dalam satu komunitas yang baik, satu komunitas yang benar, ya, dan itu semua berdampak dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Amin. Bapak akan mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang apa yang sudah tertaruh dalam kehidupan kami sejak kami menjadi ciptaan kami. Kemudian aliran kehidupan, aliran hidupmu sendiri pada kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakannya kepada banyak orang. Kami boleh menggunakan semua apa yang kau beri, kami yang keluarga yang ada untuk kami melayani saudara-saudara kami yang lain, melayani bahkan musuh kami, melayani orang-orang yang keras Tuhan. Kami bisa melayani banyak hal Tuhan, karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan semua karunia pada Engkau Tuhan. Dan kami mengadakan mukjizat demi mukjizat Tuhan, untuk kami memuliakan Engkau, untuk Engkau yang dipermuliakan, bukan kami yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, kami punya kuasa dari hubungan ilahi bersama dengan orang-orang yang ada di dalam Engkau. Kami saling membangun satu dengan yang lain ya Tuhan, sehingga itu semua membentuk karakter kami. Kami tumbuh seperti Engkau Tuhan, tumbuh Tuhan, sehingga kami dapat menyatakan Tuhan Engkau dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami boleh belajar semuanya Tuhan, sehingga kami Tuhan hidup di dalam Engkau semakin hari semakin menyerupai. Terima kasih Bapak, berkati Mas Yudi, mamanya Tuhan, semakin Engkau berikan pemulihan, kesembuhan, apa yang menjadi harapannya Tuhan, Engkau sudah kerjakan Tuhan, dan Engkau akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Juga untuk apa yang Yudi juga mengalami pemulihan hari demi hari, semakin nyata Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kasih Tuhan, belas kasih Tuhan sudah Kau berikan Tuhan. Bagian kami menyatakan itu semua supaya dipermuliakan dan keluarga Rasul ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua itu, kami sepakat. Haleluya. Amin. Merdeka.